Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kawan-kawan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sa'yan Maskuron dari Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Tata Negara Siasah, semester 6 kelas D. Nah, video kali ini saya membuat untuk memenuhi dari tugas ujian tengah semester mata kuliah Etika Profesi Hukum dengan dosen pembimbing Bapak Hamler, SHMKN. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas tentang etika profesi kedokteran. Nah, kenapa jurusan hukum membahas tentang kedokteran? Seperti kita ketahui, kata hukum identik dengan profesi advokat atau pengacara. Nah, sesuai dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, di situ dibahas tentang apa saja tugas dari advokat atau pengacara. Nah, salah satu tugasnya yaitu membela atau mengedukasi dari kasus perkara kliennya. Jadi jika pengacara memiliki klien dari kedokteran atau dari profesi dokter maupun kliennya itu bermasalah dengan bidang kedokteran, maka bagaimana seorang pengacara bisa membela kliennya jika dia tidak memahami tentang profesi tersebut. Nah, jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang etika profesi kedokteran. Nah, dalam etika profesi kedokteran memiliki 4 dasar etika yang harus diketahui. Yang pertama yaitu non maleficence. Nah, ini merupakan etika dasar pertama yang harus dipertimbangkan oleh seorang dokter dalam melayani si pasien. Dalam arti lain di sini yaitu first do no harm. Yaitu pertama, jangan lukai pasien. Nah, contohnya nih, ketika seorang pasien datang ke rumah sakit, ke IGD atau ke UGD, maka dalam pikiran seorang dokter, apa sih tindakan awal yang harus dilakukannya dengan tidak memberi harm atau rasa sakit kepada si pasien tersebut. Kenapa seperti itu? Karena jika seorang pasien atau seorang dokter mendiamkan atau tidak melayani seorang pasien, maka sama saja seperti si dokter telah memberikan harm atau rasa sakit kepada si pasien. Maka secara tidak langsung dokter telah melanggar salah satu dari etika profesinya. Nah, yang kedua di sini ada beneficence. Nah, dalam etika yang kedua ini, seorang dokter dituntut untuk memberikan yang terbaik kepada si pasien, baik itu dalam pelayanan atau dalam memberi informasi, baik itu dalam harga obat maupun efek samping dari obat. Itu contohnya. Maka seorang dokter harus memberitahu kepada si pasien. Dan seorang dokter tidak hanya mempertimbangkan dari indikasi medis saja, tapi juga dari holistik sosiologisnya. Dan yang ketiga di sini ada autonomi. Nah, etika yang ketiga ini merupakan hak dari pasien. Apa haknya itu? Yaitu memilih klinik mana atau rumah sakit mana, dan metode penyembuhan seperti apa yang akan dilewati oleh si pasien tersebut. Maka di sini seorang dokter harus memberikan dalam etika autonomi di sini, jika kasus di mana seorang pasien itu tidak sadarkan diri, maka yang berhak untuk menentukan di mana dan bagaimana metode penyembuhan yang dilalui oleh si pasien itu adalah keluarga dan atau dari kerabat terdekat si pasien tersebut. Nah, etika yang terakhir yaitu justice. Sesuai dengan namanya, yaitu adil. Maka seorang dokter itu
ditekankan untuk memiliki sifat yang adil. Jadi di sini dokter harus murni membagi-bagikan pasien itu sesuai dengan indikasi medis mereka, tidak memandang dari siapa mereka, jabatan mereka, duit mereka sebanyak apa. Nah, jadi di sini dokter harus melayani dengan adil sesuai dengan reaksi dan indikasi dari si pasien tersebut. Nah, mungkin hanya sedikit itu penjelasan dari saya. Jika kurang saya mohon maaf, dan jika saya salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.